Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nina Oktaviana. Di video kali ini aku akan membahas lagi soal P3K kebidanan, yaitu adalah asuhan persalinan patologis bagian ketujuh. Biasanya soal-soal seperti ini sering keluar ya teman-teman pada saat tes P3K. Oke, kalau begitu kita langsung saja ya membahas soal yang pertama. Soal nomor 1, Nyonya F berusia 23 tahun, G1P0A0, hamil 40 minggu, datang ke rumah sakit dengan riwayat DM. Saat ini sedang dalam proses persalinan kala 2. Setelah kepala janin lahir, tidak terjadi putar paksi luar. Diagnosis Nyonya F adalah A. Partus lama, B. Distosia bahu, C. Partus tak maju, D. Partus serotinus, dan yang E. Partus precipitatus. Oke, kita bahas sama-sama ya teman-teman. Dari soal nomor 1 ini proses persalinannya sudah kala 2. Kemudian kepala janin sudah lahir, tidak terjadi putar paksi luar. Maka kemungkinan bayinya ini besar ya teman-teman. Kemungkinan saja terjadinya distosia bahu. Nah, jadi jawabannya adalah yang tepat, yaitu adalah yang B ya teman-teman, distosia bahu. Nah, kalau partus lama bukan, partus tak maju juga bukan, partus serotinus juga bukan. Kalau partus serotinus ini itu adalah biasanya persalinan pada umur kehamilan lebih dari 42 minggu yang dapat meningkatkan resiko perdarahan pada ibu. Jadi ini juga bukan ya teman-teman. Kalau partus precipitatus ini persalinan yang sangat cepat ya teman-teman, jadi juga bukan. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 2. Nyonya P berusia 37 tahun, melahirkan anak ketiganya di PMB. Bayi lahir 30 menit yang lalu dan kondisi sehat. Jenis kelamin perempuan, plasenta belum lahir. Diagnosis yang sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Plasenta resisten, B. Plasenta previa, C. Solusio plasenta, D. retensio plasenta, dan yang E. Plasenta previa. Nah, jadi jawabannya ini yang tepat yaitu adalah yang D ya teman-teman, retensio plasenta. Jawabannya adalah yang D. Kita bahas ya, kalau plasenta resisten ini biasanya itu plasenta dalam rongga rahim yang dapat menimbulkan perdarahan postpartum dini atau perdarahan postpartum lambat yang biasanya terjadi dalam 6 hari sampai 10 hari pasca persalinan. Itu biasanya ada yang tertinggal ya teman-teman. Biasanya plasentanya tuh ada yang tertinggal, jadi ini bukan. Plasenta previa ini plasenta yang menutupi jalan lahir juga bukan. Kalau solusio plasenta ini itu plasentanya sudah lepas saat janinnya masih belum lahir. Jadi janinnya masih di dalam, plasentanya sudah lepas ya teman-teman. Nah, ini juga sama, plasenta yang menutupi jalan lahir. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal nomor 3. Nyonya N berusia 25 tahun, G1P0A0, dalam persalinan. Klien sudah dipimpin meneran sejak 1 jam yang lalu dan ia merasa kelelahan. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 90/80, suhu 30 derajat Celcius, dan detak jantung janinnya 164 kali per menit. Jadi ini fetal distress ya teman-teman janinnya. Diagnosis kasus tersebut adalah A. Fetal distress, B. Infeksi genital, C. Sepsis intrapartum, dan D. Infeksi intrauterin, dan yang E. Anemia berat. Nah, seperti yang saya sebut tadi ya teman-teman, di sini DJ-nya 164. Jadi janinnya itu fetal distress. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 4. Nyonya L berusia 22 tahun, infartu kala 1 fase aktif, dirujuk bidan ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan bidan di rumah sakit didapat tekanan darah 110/80, nadi 88 kali per menit, suhu 30 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit, pemeriksaan abdomen kepala teraba di bagian atas,
DJJ terdengar di atas puncak 140 kali per menit. Periksa dalam porsiotipis lunak pembukaan 7 cm. Selaput ketuban utuh, teraba rektum, dan penurunan HOT3. Presentasi janin pada kasus tersebut adalah A. Presentasi presentasi kaki, B. Presentasi muka, C. Presentasi perteks, D. Presentasi bokong murni, dan yang E. Presentasi bokong sempurna. Nah, dari jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah, dari sini kan sudah pembukaan 7. Lalu di sini teraba selaput ketubannya masih utuh. Lalu teraba rektum. Nah, jadi di sini jawaban yang tepat yaitu adalah yang D ya, teman-teman. Presentasi bokong murni. Jadi jawabannya adalah yang D. Kalau presentasi itu kurang tepat, presentasi muka juga kurang tepat. Kalau presentasi pertek ini itu menggambarkan janin berada dengan posisi kepala lebih dulu atau kepala menunduk di jalan lahir. Jadi ini bukan juga ya teman-teman yang C ini. Kalau presentasi bokong sempurna juga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D ya teman-teman. Oke, kalau begitu kita lanjut soal nomor 5 atau soal yang terakhir. Nyonya U berusia 24 tahun, G1P0A0, hamil 39 minggu, datang ke bidan, mengeluh kencang-kencang. Perut terasa nyeri yang sangat hebat, keluar keringat dingin dan gelisah. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasilnya perut teraba keras, denyut nadi dan pernapasan meningkat, serta teraba lekukan melintang pada segmen bawah rahim, setinggi pusat, kontraksi terus-menerus dan sangat kuat. Keadaan di atas dapat terjadi karena A. Atonia uteri, B. Partus precipitatus, C. Inersia uteri primer, D. Inersia uteri sekunder, dan yang E. Tetania uteri. Nah, jadi di sini kan dari kasus soal nomor 5 ini dikatakan kontraksi terus-menerus dan sangat kuat. Kalau atonia uteri ini kan tidak berkontraksi dan rahimnya lembek. Bukan. Partus precipitatus ini juga bukan, ini persalinan cepat. Inersia uteri primer dan inersia uteri sekunder ini juga bukan ya teman-teman. Ini hisnya sangat jarang. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang E. Tetania uteri. Tetania uteri itu kontraksi terus-menerus dan yang sangat kuat. Jadi jawabannya adalah E. Oke teman-teman, segini dulu ya soal dari aku. Nanti aku akan membuat soal-soal terbaru lagi. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan menyimak videonya.